Indonesia bagian timur, terdiri dari banyak pulau-pulau yang mempesona dengan kekayaan alam dan hasil bumi. Namun, hal tersebut tidak diimbangi oleh pemerataan pendidikan masyarakatnya. Hal ini terjadi karena banyak sekali masyarakat Indonesia Timur yang tinggal jauh di pedalaman, sehingga sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Oleh karena itulah, Yayasan Rumah Junior terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam memajukan dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di Indonesia Timur. Inilah yang dilakukan Yayasan Rumah Junior selama ini, dan inilah kondisi rumah-rumah masyarakat, rumah yang sangat sederhana. Dengan Yayasan Rumah Junior, mereka memiliki mimpi yang sangat luar biasa, mereka memiliki cita-cita yang luar biasa. Dan menurut saya, tidak ada anak yang bodoh di Indonesia, hanya saja mereka tidak memiliki kesempatan yang layak. Namun, ternyata tidak hanya sektor pendidikan saja yang harus dibangun, akan tetapi juga kemampuan sumber daya manusianya. Karena itu, Yayasan Rumah Junior juga aktif berkontribusi terhadap hal ini, dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada masyarakat di pedalaman. Bersama Yayasan Rumah Junior, saya mendapatkan makna hidup yang lebih berarti, yakni untuk mencerdaskan anak-anak di Desa Taitnama, untuk mengeluarkan mereka dari ketidaktahuan, untuk memberikan mereka ilmu, serta pendidikan yang nantinya dapat membuka wawasan mereka. Awalnya anak ini masih belum bisa berhitung, namun karena punya semangat yang tinggi untuk bersekolah di PAUD Harapan Bangsa, kini anak ini sudah bisa berhitung dan bisa beradaptasi dengan teman-teman lainnya. Dan saya berharap ada banyak anak yang seperti dia, yang memiliki cita-cita dengan dukungan sekolah dan fasilitas yang layak. Mari bersama-sama bergandengan tangan, baik dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan semua pihak terkait yang terbeban, untuk memberikan doa, daya dan dana, untuk membangun Indonesia Timur yang lebih baik. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam program menuju 100 sekolah di Indonesia Timur. Salam peduli Indonesia. Terima kasih Bapak Mama karena sudah membantu kami sehingga anak-anak kami sekolah dengan baik. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya.
Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hadiratmu kami baitmu memujamu diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Oh mulianya, oh mulianya hadirat
sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Oh mulianya. Oh mulianya. Yes. Hadiratmu kami baitmu memuja. Mari katakan dimuliakan. Dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat Tuhan. Memenuhi tempat ini. Dimuliakan kau Tuhan. Dimuliakan Kau Tuhan. Mari seuna kita bangkit berdiri bersama-sama. Pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu Tuhan. Memenuhi tempat ini. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja. Dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan Hadirat-Mu Tuhan. We praise, we worship you God. memenuhi Tempat ini. tempat ini. Mari lambaikan tanganmu dan sembah Dia, katakan. Dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Tempat ini memenuhi Tuhan. Memenuhi. Katakan hati kami. Hati kami memenuhi kami, memenuhi Tempat ini. tempat ini. Yes, Jesus, mengalir, 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 mengalir. Shirala bara 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 bara. Hosea karala bara 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 bara. Mari terus sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Hosea karala bara 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 bara. Mengalir, mengalir, Roh Kudus mengalir, jamah, jamah, jamah tempat ini, jamah kami, jamah kami. Hosea bara 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 bara. Jamah Tuhan, jamah jemaatmu, jamah, jamah, jamah Tuhan, jamah Tuhan Yesus, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Oh, rabakara, rabara, 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 bayara, rabara, 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 rabara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sera, rabara, 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 rabara. Oh, kira, rabara, 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 bayara, rabara, 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 rabara. Haleluya, haleluya. Yes, Jesus, mengalir, Roh Kudus mengalir. Oh, rabara, 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 rabara. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bakar kami lebih lagi Tuhan. Shira labara bakar labakar labala pala 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 pala. Yes, mengalir, 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 mengalir Roh Kudus.
Mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau leluasa bergerak di tengah kami siang ini Tuhan. Engkau ambil alih ibadah ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Sirla bakarya sakara baba baba rala bala 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 bala. Horabata karara baba 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 baba. Horya rala bara 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 rala. Horabata karala bara 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 bara. Jesus, Jesus, sikara la bara 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 bara. Tuhan Yesus, jamah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sirala bakara la bara bara. Biar Engkau diberkati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami siang ini Tuhan. Dan sekarang Engkau bertahta di tempat ini, di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan. Engkau hadir dalam ruangan ini Tuhan. Dan pagi ini kami beri kesempatan agar Roh Kudus bekerja dengan leluasa bagi kami. Setiap kami yang hadir di dalam ruangan ini, tidak satu hati pun yang tertutup untuk Roh Kudus hari ini. Karena kami percaya Tuhan Engkau rindu, bahkan lebih rindu untuk boleh memenuhi setiap kami. Karena itu mari Tuhan Engkau bekerja. Sepanjang firman-Mu disampaikan, Engkau mengalir di tengah-tengah kami. Engkau bergerak di dalam ruangan, Engkau mulai jamah hati demi hati yang ada di tempat ini Tuhan. Sehingga kami percaya pada waktu nantinya Tuhan kami akan berdoa bersama. Hati kami telah dibajak oleh Tuhan. Hati kami telah dilembutkan oleh Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan Engkau akan mengurapi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berkata-kata dan berbicaralah Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan dan isi hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih, terpuji dan terpujilah Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Halo, shalom semua. Saudara, saya akan bicara kepada saudara betapa pentingnya dipenuhi Roh Kudus agar saudara dan saya bisa jadi saksi Tuhan kemanapun Tuhan mengirim kita. Amin. Kita perlu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus supaya kita bisa menjadi saksinya Tuhan kemanapun dimanapun kita berada. Saudara, menjadi saksi Tuhan itu gampang diucapkan tetapi sulit juga dilakukan. Kenapa demikian? Karena tidak mudah bagi kita untuk jadi saksi di luar sana. Saudara, menjadi saksi itu ada dua hal yang dilakukan saudara. Yang pertama adalah kita secara langsung berani bercerita tentang Tuhan Yesus dan keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Itu satu, itu bersaksi juga. Tetapi ada satu lagi yang juga perlu diketahui oleh kita. Yang namanya menjadi saksi Tuhan belum tentu bicara langsung tentang Tuhan Yesus. Tetapi saudara, hidup kita, karakter kita itu harus mencerminkan Kristus dan itu menjadi kesaksian bagi orang yang ada di luar sana. Dua-duanya ini semuanya serba sulit dan susah dilakukan saudara. Bicara tentang Tuhan Yesus terkadang kita rindu untuk bercerita tentang Yesus dan keselamatan kepada orang lain. Tapi begitu mau dilakukan saudara, mulut saudara kayak ada kunci digantungin 10 biji di sini. Mingkem aja gak bisa keluar suaranya. Kenapa? Kayaknya kita ciut nyali gitu. Begitu udah mau ngomong kayaknya kok susah ya memulainya. Ada yang pernah ngalami kayak gitu, mau cerita tentang Tuhan Yesus kayaknya ada kuncinya mulutnya. Hanya tunggu kabur orangnya. Gak sempat cerita. Ya, kenapa itu bisa terjadi dalam hidup kita? Saya percaya betul karena ada sesuatu yang masih kurang di dalam hidup kita. Nah, itu yang ingin kita bahas hari ini kepada saudara, kepada kita semua di sini, yaitu kuasa apa yang Tuhan ingin lakukan bagi kita sehingga pada waktu kita keluar kepada tempat di mana kita diminta oleh Tuhan, saudara itu benar-benar punya kemampuan yang lebih, saudara. Amin, saudara mau memiliki kuasa yang luar biasa dari Tuhan? Amin. Kita buka firman Tuhan sebentar dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-49.
Media tolong tampilkan di depan. Bapak Ibu bisa lihat di sana, nggak perlu baca nggak apa-apa, tapi dilihat saja. Saya akan bacakan buat saudara. Resapi kata-kata yang dibacakan ini supaya saudara mengerti apa yang saya maksud. Lukas pasal 24 ini bicara Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya setelah dia bangkit. Dan dia berkata begini dalam ayat 46. Katanya kepada mereka, artinya kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Inilah penginjilan, inilah Injil, saudara. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga, dan dia berkata, kamu semua adalah saksi. Artinya apa? Dia berkata, kamu adalah orang-orang yang harus memberitakan kabar baik tentang keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Tahukah saudara, kita semua di sini adalah murid Tuhan, dan perintah yang sama, amanat agung Tuhan Yesus itu sama berlaku buat saudara dan saya. Tuhan berkata, pergilah kepada bangsa-bangsa, jadikan mereka murid Tuhan. Amin. Jadi saksi di sana. Semua kita sama, perintahnya sama. Tapi perhatikan di sini, begitu dia berkata kamu harus jadi saksi. Dia berkata dalam ayat 49 bagian yang B dikatakan, dia berkata begini, tetapi kamu harus tinggal dulu di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tuhan mengatakan kalau engkau ingin pergi untuk menjadi saksi keluar sana, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, baik tadi secara langsung maupun tidak langsung. Tuhan berkata kamu harus punya kuasa. Kamu harus diperlengkapi dengan kuasa. Kuasa di sini Alkitab menuliskan katanya adalah dunamos, yang artinya ada sesuatu yang meledak-ledak di dalam hidup kita. Artinya apa? Ada kuasa supranatural yang keluar di dalam hidup kita. Dan itu membuat kita bisa menjadi saksi kemanapun Tuhan utus saudara. Artinya apa saudara? Kalau kita mau kesaksian kita menjadi sesuatu yang sangat produktif dan efektif saudara, Anda perlu diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita tidak diperlengkapi oleh kuasa Tuhan, maka kita kayak orang ngomong tapi mandul, gak ada kuasa apa-apa saudara. Kita perlu kuasa daripada Tuhan. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata kalau Roh Kudus turun datang, dia akan masuk dan tinggal di dalam kita. Amin. Alkitab mengatakan Roh Kudus diam di dalam kita. Tapi Roh Kudus yang diam di dalam kita saudara, itu dia tidak bisa berbuat apa-apa lewat kita. Kenapa? Karena yang berkuasa bukan lagi Roh Kudus, tapi masih kita yang berkuasa. Kenapa demikian? Karena hidup kita masih penuh di dalam kedagingan. Maka itu kalau kita ingin bersaksi kayaknya kok merempem, gak ada kekuatannya, gak ada kuasanya, ngomong sama orang gak ngubah orang apa-apa. Kenapa demikian? Karena kita masih bergerak dengan kekuatan kita. Dan kekuatan kita tidak bisa merubah orang saudara. Tapi saya yakin percaya betul kalau ada kuasa daripada Tuhan, itu akan mengubah orang yang mendengar akan kesaksian kita. Yang setuju katakan amin. Tahukah saudara, Roh Kudus itu bukan hanya diam, dia ingin rindu memenuhi saudara dan saya. Dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan lewat kejadian Kisah Para Rasul pasal 1. Yang mana murid-murid begitu disuruh tunggu, mereka tunggu berdoa 120 orang saudara. Mereka dijamah Tuhan di situ, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan tahukah saudara, begitu mereka penuh dengan Roh Kudus, hidup mereka berubah enggak? Hidup mereka berubah enggak? Hidup murid-murid Tuhan berubah. Mereka jadi orang yang militan, yang luar biasa saudara. Bahkan si Petrus yang sangat menyakiti hati Tuhan sempat meninggalkan Tuhan. Seseorang yang tanda kutip cuman hebat keberaniannya tapi kurang berhikmat kadang-kadang. Masih seringkali dikuasai sama emosi. Seringkali hanya ngomong dulu baru mikir belakangan. Itu seorang Petrus. Tahukah saudara, begitu dia dipenuhi Roh Kudus, dia berkhotbah saudara. 3.000 orang bisa bertobat. Luar biasa enggak tuh? Kalau Tuhan penuhi seseorang, dia akan melakukan perkara-perkara yang besar.
Dan catat baik-baik, bukan kenapa-napa saudara. Karena saya percaya pada waktu seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang dari dalam tadi memenuhi dia. Maka orang itu tidak lagi bergerak dengan maunya sendiri. Dia tidak lagi bergerak dengan kedagingan keinginannya. Tetapi yang memimpin, menuntun setiap langkah pikiran keputusannya adalah Roh Kudus. Sehingga apa yang terjadi saudara? Kalau dia pergi kemana-mana, kayaknya ada yang, kalau saya tadi istilahkan begini. Kayak kita ada balon, kita dalam balon gitu ya. Kita di dalam balon, nah waktu jalan nih, gitu ya. Maaf nih, kamera nyampe nggak ya? Sampai sini masih dapat. Oke, saya turun. Ya kayak orang ada balon, dia di dalam balon lalu dia jalan nih. Ingat, saudara, kalau kita dapat kuasa dari Tuhan, itu adalah gambarannya seperti kita berjalan ada lapisan di luar ini, sehingga ada orang di sini, orang di jamah. Bukan karena kita, tapi karena ini lingkupan Roh Kudus ini. Orang ngerasain kehadiran Tuhan. Orang tuh merasakan ada sesuatu yang berbeda sama seseorang ini. Karena dia dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menaungi dia. Dan Alkitab mengatakan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pengalaman pertamanya disebut dibaptis Roh Kudus. Pengalaman pertama, dan itu hanya sekali Anda alami seumur hidup. Tetapi bukan hanya sekali itu yang kita butuhkan. Setelah hari itu seseorang dibaptis Roh Kudus, tandanya dia bisa berbahasa roh. Tetapi hari berikutnya saudara, dia harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Yang sering kali terjadi adalah kenapa orang Kristen, saudaraku, di gereja hebat, tapi begitu pergi keluar kok hilang lagi. Mungkin seminggu pertama setelah penuh Roh Kudus, wah luar biasa. Tapi begitu masuk minggu kedua, memble dia, langsung gak ada semangat lagi gitu ya. Kenapa? Karena orang itu tidak mengizinkan setiap hari hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara, kita perlu bukan hanya dibaptis Roh Kudus, karena itu hanya pertama kali saja, pengalaman pertama. Tapi Anda tiap hari harus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Anda mendapatkan kuasa pada waktu engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksi katanya. Jadi harus penuh Roh Kudus baru jadi saksi. Kalau Anda pergi jadi saksi, enggak penuh Roh Kudus, Anda enggak punya kuasa. Anda enggak punya kemampuan dari Tuhan untuk berperang maju gitu ya. Saudara pernah dengar cerita anak-anak Skewa, pernah dengar ceritanya ya? Bagaimana, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka sok-sokan ngusir setan. Hanya karena tahu nama Yesus, tahu nama Paulus katanya. Tapi begitu mereka coba ngusir setan, saudara, setannya langsung ngakak ketawa sama mereka. Dia bilang begini, Yesus aku tahu, Paulus aku tahu. Kalau saya bilang di sini, Tuhan Yesus tahu. Haryanto saya tahu kata setannya. Tapi lu siapa katanya. Lu tahu gak Haryanto siapa? Itu koordinator maksud saya gitu maksudnya ya. Setan mungkin bilang, saya tahu itu Yesus, saya tahu. Haryanto koordinator IR2 tahu saya. Lu siapa katanya. Nah itu masalah saudara. Begitu setan tahu bilang lu siapa, langsung ciut nyali kita saudara. Begitu, mau ngusir enggak jadi dah gitu. Nah dalam kisah anak Skewa saudara, begitu mereka melakukan itu, akhirnya mereka yang dikacau balakon sama si setan. Lari tunggang langgang, hancur semua, digaruk badannya semua sama orang yang kesurupan itu. Dan saudara, itu terjadi apa? Karena mereka tidak punya kuasa, tidak penuh dengan Roh Kudus. Dan hari ini yang saya mau katakan kepada saudara. Kita sebagai anak Tuhan, saudara perlu penuh Roh Kudus supaya Anda punya kuasa. Nah kuasa untuk apa sih kalau kita sebelum jadi saksi kan kita harus punya nih. Nah untuk apa itu Roh Kudus bagi kita saudara? Nah ada 3 perkara saya mau bicarakan kepada saudara. Kenapa saudara dan saya perlu dipenuhi Roh Kudus? Ya, yang pertama adalah di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26, sebentar kita akan baca bersama. Yohanes pasal 14 ayat 26. Ini alasan kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus agar setelah itu kita bisa jadi saksi. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam bahasa lain Tuhan Yesus mengatakan begini saudara, kamu akan diberi kuasa oleh Tuhan untuk engkau bisa taat melakukan firman Tuhan. Pertanyaan saya, melakukan firman Tuhan itu mudah apa susah Bapak Ibu? Ya, mudah apa susah melakukan firman Tuhan?
Kalau dengan sendiri susah. Yakinlah sama saya. Kalau saudara mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau taat kepada firman Tuhan, itu susahnya setengah mati. Tapi kalau engkau punya Roh Kudus, engkau punya kemampuan untuk taat kepada firman Tuhan. Saya tanya sama saudara, kalau Anda ditampar pipi kirimu, kira-kira bagaimana Anda melakukan sebagai balasannya? Pasti balas kan Jem ya? Saya bukan lagi tampar kanan. Kalau nggak ada Roh Kudus, saya nggak bakal tampar kanan. Gue tampar kiri kanan. Serius. Artinya apa? Sedangkan Alkitab berkata apa? Kalau orang menghina engkau nggak boleh hina lagi. Kalau orang tampar kiri, lu kasih kanan, artinya nggak boleh balas. Kalau lu minta baju, mau kasih jubah, kata Tuhan. Pertanyaannya gampang gak sih kayak gitu? Susah ya? Anda ditipu. Tuhan bilang, lu gak boleh nipu lagi. Karena kamu anak Tuhan. Gampang gak tuh? Hah? Susah ya? Kalau boleh dia nipu 10 juta, gue tipu lu 10 juta. 10 sama dong ya. Oh ya, untung pada melek matanya. Ditipu 10 juta, gue tipu lu 100 juta. Kan maunya begitu. Tapi Alkitab berkata gak boleh. Terkadang saya pernah mengalami yang namanya kemarahan, memuncak. Kesel banget sama seseorang, saudara. Dan saya berpikir bagaimana balas dendam, karena sakit hati, kecewa gitu ya, karena disakiti. Saya ingat firman Tuhan bilang begini, nak, ampuni dia. Ampuni dia. Saya nangis, mana bisa Tuhan, saya sakit hati, saya kecewa. Lalu ayatnya berkata begini, pada waktu engkau mengampuni, engkau sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Saya langsung berhenti saudara, saya langsung berhenti bilang Tuhan susah. Saya bilang, oh iya ya kalau gitu biarin Tuhan aja. Sebab kalau saya yang balas, bara apinya gak nyala. Tapi kalau Tuhan yang bekerja bela saya saudara, bara apinya nyala. Nah ngeri saudara, kalau sampai ditaruh bara api di atas kepalanya, ngeri gak kira-kira saudara? Selain rambutnya gosong, habis. Stroke dia langsung gitu ya. Saya bilang biar Tuhan ya udah saya nyerah aja gitu. Saya bisa, kenapa? Karena saya diingatkan Roh Kudus. Kamu gak usah balas, itu bagiannya Tuhan. Amin. Pada waktu kita gak balas, kita sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Makin banyak kita berbuat baik, makin banyak kita memberkati dia, kita sedang taruh bara api di atas kepalanya. Saya bilang saya serahin sama Tuhan dah, bebas saya. Kenapa? Ada Roh Kudus. Jadi kalau Anda hari ini sulit banget taat sama firman, jangan-jangan kita gak izinkan Roh Kudus memenuhi kita. Kita masih jalan pakai daging, jalan dengan maunya kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kenapa kita perlu kuasa dari Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan memberikan kepada kita kemenangan atas 3 perkara, saudara. Yang pertama, dia akan membawa saudara dan saya menang atas yang namanya godaan dosa. Ya, bukan menang atas dosa, karena menang atas dosa itu sudah dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi menang atas godaan dosa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena dikatakan firman Tuhan, Roh Kudus itu akan menginsapkan orang akan dosa. Artinya ada rem pada waktu kita ingin berbuat dosa. Hari ini saya mau tanya kepada saudara, gampang gak untuk ngerem jangan berbuat dosa itu? Sulit. Kenapa? Karena si iblis itu dia tak pernah bosan, dia gak pernah istirahat untuk mencoba menawarkan dosa kepada kita. Pekerjaan dia memang setiap hari seperti itu saudara, dan dia sangat konsisten. Gagal hari ini besok balik lagi, kan itu jangan heran saudara. Awalnya saudara kuat, lama-lama lu lemes. Pertama nolak, lama-lama ya udah deh nggak apa-apa, udah capek digodain terus, habis lu jejelin terus sih. Jadi mau kita, kenapa? Karena kita ndak punya remnya. Tapi kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, baru mau coba, udah langsung hati kita diingatkan sama Roh Kudus. Hei, ini salah, ini dosa, jangan. Artinya apa? Roh Kudus itu membuat Anda tidak gampang jatuh di dalam dosa. Kalau ada di antara kita di sini jatuh bangun dalam dosa, tobat kumat katanya. Ayo coba cek. Hari-hari saudara dipenuhi Roh Kudus enggak? Kalau tidak, saya yakin dan jamin saudara pasti sering jatuh. Tapi kalau kita selalu penuh Roh Kudus setiap hari saudara, maka setiap godaan datang, Roh Kudus langsung bilang gini, hei yang ini gak boleh, ini jangan, ini begini, ini begini. Ada remnya bagi kita. Amin. Yang berikutnya, kemenangan yang ketiga adalah,
Yang kedua, tadi atas dosa, yang kedua adalah kemenangan yang diberikan lewat Roh Kudus adalah menghadapi yang namanya kelemahan. Kelemahan itu banyak macam. Ya, mungkin sakit penyakit, mungkin itu masalah keuangan, mungkin itu masalah-masalah hidup, beban berat dalam hidup kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Tetapi ada satu cara, solusi jalannya adalah Tuhan berkata lewat berdoa. Karena penyelesaian persoalan kehidupan hanya lewat berdoa. Dan seringkali pada waktu Anda berdoa rasanya kok jawabannya lama banget kagak dapat. Sehingga Anda mulai putus asa bagaimana berdoa. Dan Alkitab mengatakan Roh Kudus akan membantu saudara di dalam berdoa. Sehingga pada waktu kita dibantu Roh Kudus berdoa saudara, saya percaya pasti ada terobosan. Amin. Siapa di antara Anda di sini yang punya persoalan-persoalan kehidupan? Engkau lemah, engkau gak berdaya, hilang semangat dan sebagainya. Ayo izinkan Roh Kudus memenuhi saudara. Supaya apa? Supaya engkau bisa melewati semua itu dengan berkemenangan. Bawa dalam doa dan doa saudara akan penuh dengan kuasa. Dan kalau doa saudara penuh dengan kuasa, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Ingat, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi biarkan dia memenuhi saudara, maka engkau akan dapat kemenangan atas segala kelemahan dan pergumulan. Yang berikutnya adalah saudara diberikan kemenangan oleh Tuhan terhadap kuasa iblis. Kemenangan atas siapa? Kuasa iblis. Alkitab mengatakan sebab orang percaya itu diberikan kuasa jadi anak Allah. Dan salah satu kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak Tuhan adalah kuasa untuk ngusir setan. Saya mau tanya di sini, siapa dari kiri dan kanan ini Anda anak Allah? Angkat tangan coba. Kok malu kan? Harusnya semua nih ada yang angkat tangan. Saya mau bingung, saya anak siapa itu? Coba saya kacamata lagi ya. Gak kelihatan kalau gak pakai kacamata. Saya mau tanya dari sini dulu, siapa yang duduk di sini yang ngaku dirinya anak Allah? Angkat tangan. Coba lu, kalau enggak gue semperin lu, beneran. Karena gak mungkin duduk sini kalau bukan anak Allah. Saudara pasti anak sebelah sini sama ya. Semua kita anak Allah, hanya sayang banyak anak Allah gak sadar dirinya anak Allah. Dari mana kita bisa tahu? Begitu ada pohon sore-sore lewat gitu. Misi maaf ya, anak babi mau lewat. Lalu anak Allah ngomong anak babi saudara. Apa iya kita kan bukan anak babi, kita ini anak Tuhan loh. Tapi banyak orang Kristen menganggap dirinya sangat rendah. Sampai permisi mau kencing aja. Maaf permisi mau kencing, gak tahan lagi nih di bawah pohon. Anak babi mau kencing. Siapa bilang lu anak babi? Saya sih gak mau saudara. Kita ini anak Tuhan. Kalau saudara anak Tuhan, Anda harusnya punya kuasa. Masalahnya kenapa Anda takut sama setan? Karena Anda merasa dia lebih berkuasa daripada Anda. Tapi hari ini saya memberitahu saudara, pada waktu engkau terima Roh Kudus, engkau dipenuhi Roh Kudus, Alkitab mengatakan roh yang di dalam saudara lebih besar kuasanya daripada roh yang dalam dunia ini. Jadi Anda gak perlu takut lagi, gak perlu permisi anak babi, gak usah. Saudara kenapa? Di dalam diri saudara ada kuasa Allah bekerja. Saudara bisa usir dia dalam nama Yesus. Saya mau beritahu saudara, kalau orang dipenuhi Roh Kudus nih, penuh Roh Kudus, setan itu gak bakal berani sama saudara. Dia lebih baik menyingkir waktu Anda lewat. Tapi kalau setannya betah, tetanggaan sama saudara, saya curiga. Jangan-jangan Anda gak penuh Roh Kudus. Di sebelah tidur anak Tuhan. Tapi di sebelahnya ada kamar mandi. Setiap jam 7 malam ada yang mandi, tapi gak ada orangnya. Nah saya curiga tuh jangan-jangan yang sebelahnya yang dibilang anak Tuhan itu belum penuh Roh Kudus. Karena kalau ada Roh Kudus dia kagak berani deket-deket sama saudara. Amin. Saudara tuh diberi kuasa untuk mengusir dia. Saudara jangan takut. Anda bisa bertindak dalam nama Yesus, pergi kalau engkau penuh Roh Kudus. Saya saudara dulu gak punya kuasa apa-apa. Saya dipenuhi Roh Kudus waktu masih sekolah saudara. Baru 3 bulan penuh Roh Kudus. Kalau orang bilang tuh apinya lagi gede-gedenya tuh Roh Kudus gitu ya. Kayaknya ini jujur saudara, makasih tahu. Orang dipenuhi Roh Kudus tuh benar-benar kuasa itu mengalir saudara. Dari mana kita bisa tahu? Ini tangan ini tuh kayak ada listriknya saudara. Kayak ada listriknya. Kadang-kadang kayak rut gitu. Ini kayaknya bulu kuduk tuh kayak berdiri gitu. Gitu. Dan itu setiap kali ngalamin gitu. Kayaknya kalau nempel sama orang, kayaknya orang tuh langsung kelojotan gitu, maunya begitu, tapi enggak selalu gitu. Tapi ada yang berasa saudara. Ada kuasa yang mengalir dari kita pada waktu kita dipenuhi Roh Kudus. Pada waktu itu sudah saya baru 3 bulan dipenuhi Roh Kudus. Benar api cinta sesama Tuhan luar biasa. Hidup saya berubah luar biasa.
Dan hari itu kesempatan saya mempraktekkan kuasa Allah. Catat, saya tidak pernah berguru kemana-mana, hanya dipenuhi Roh Kudus di gereja. Karena waktu itu saya mau dibaptis, saya dibaptis Roh Kudus duluan. 3 bulan ada teman saya, orang Kristen. Jadi sekolah di sekolah negeri, saudara, 90% lebih itu tidak anak Tuhan. Sisa 10% yang ada anak Tuhannya. Tapi dari 10% anak Tuhan, ada 1 perempuan ngaku Kristen tapi kesurupan, saudara. Kemasukan roh neneknya di situ, saudara. Sehingga dia teriak-teriak di ruang UKS, udah dipegangin sama teman-teman. Mereka udah baca semua jenis doa dibacain. Enggak pergi-pergi itu setan. Ditanya, mereka tanya. Waktu saya datang saya baru tahu siapa yang ini. Mereka tanya ternyata, siapa yang masuk? Dia jawab, saya neneknya. Wah, dengan suara begini-begini. Teman-teman sudah berdoa. Mereka bingung, sudah semua doa dibacain itu enggak pergi-pergi si setan. Mereka ingat ada 1 orang Kristen di sekolah itu. Namanya Mesriyadi. Saya tuh nggak kepikiran gitu. Tiba-tiba mereka panggil saya. Catat ya, saya sudah kurang lebih 3 bulan penuh Roh Kudus. Dipanggil, Mas Riyadi, ini ada sini disebutin namanya. Itu dia kesurupan katanya, udah kita doain kagak pergi-pergi itu setannya. Oh yang benar saya bilang. Saya datang tuh cerita, bukan karena benar-benar yakin saya itu, tapi saya kayaknya ada satu keberanian gitu untuk maju. Tadi saya datang ke sana, bener lagi dipegangin, dia berontak begini-begini. Saya bilang, Roh Kudus gimana caranya ya? Roh Kudus cuma kasih tahu, dikasih hikmat. Kamu deketin dia, bisikin di telinganya, bilangin, hey, dalam nama Yesus, roh jahat kamu keluar. Dalam nama Yesus. Ya saya praktekin, saudara. Saya nggak teriak-teriak di depan teman-teman saya. Dengerin ya, dalam nama Yesus, gue nggak begitu. Cuma disuruh Tuhan, lu bisikin aja deket telinganya, bilang dalam nama Yesus keluar. Saya cuma lakuin aja dalam nama Yesus keluar. Kaget lu, saudara. Begitu langsung, diem, saudara. Wah, saudara, saya pengalaman pertama sudah lihat begitu. Waduh, saya langsung takut, bukan takut apa, saya takutnya mati itu orang. Diam begini, gak ada geraknya, saudara, diem aja. Kurang lebih 1 menitan lebih dia diem aja. Udah gitu tiba-tiba mulai jari bergerak, lalu matanya kedikut, dia buka mata, saudara. Dia bilang gini, teman-teman ngapain di sini semua? Ngelilingin saya, ngapain semua? Teman-teman bilang, lu katanya, lu tuh kesurupan tadi. Roh nenek lu masuk sama, masa sih katanya? Iya, lalu tanya, kok bisa begini? Ya, untung tuh ada Mesriyadi. Aduh, saya malu tuh dibilangin begitu, saudara. Tapi bagi saya pribadi, saudara, itu pengalaman yang saya tidak pernah lupa dalam hal ngusir setan, saudara. Saya benar-benar mengalami yang namanya kuasa Allah mengalir setan kabur, saudara. Pada waktu saya bilang dalam nama Yesus, engkau keluar, langsung dia keluar. Karena ada kuasa Roh Kudus mengalir. Amin, mau punya kuasa itu? Amin. Kalau jalan tempat gelap perlu takut lagi enggak? Gak usah takut ya. Saya ceritain, semua cerita dia biar lucu, biar pada ketawa ya. Bapak Ibu, saya salah satu pendeta nyentrik. Mungkin saudara gak tahu, saya belum pernah cerita sini apa sudah, saya lupa ya. Saya ini pendeta, hobinya ada satu yang tidak sama dengan orang lain. Saya kalau musim hujan saya hobi nangkap kodok, saudara. Ya catat ya, Pak Mesriyadi hobinya nangkap kodok. Jadi kalau saudara ada rumahnya banyak kodok, panggil saya. Saya pawangnya kodok. Dulu waktu bapak mertua saya masih ada, jadi saya tuh punya guru, bapak mertua saya, orang Kuntien. Ya memang hobinya dari kecil dia nangkap kodok. Ya saya datang ke Jakarta, saya juga orang Kalimantan tapi saya gak pernah nangkap kodok. Dia ajak sama bapak mertua saya, akhirnya saya jago lah gitu. Akhirnya bapak mertua saya meninggal, gak ada generasi penerus. Jadi cuma ada saya, Pak Pendeta Mesriyadi ini. Jadi saya rumah di Bekasi ke banyak sawah tuh. Kalau hujan gede, saya pergi tuh. Tapi sekarang karena gak ada sahabatnya lagi, gak punya teman, saya tuh selalu pergi sendiri. Malam-malam, kadang jam 9, balik-balik jam 12 malam gitu ya. Saya biasa pergi nangkep kodok tuh. Makanya kadang tuh ada istri saya tuh, kalau ini saya jarang beli yang aneh-aneh, kalau kodok saya cari sendiri. Nah saya mau beritahu saudara, dalam pengalaman saya penangkap kodok malam-malam. Saudara, tangkap kodok itu gak ada lampu sorot yang gede. Kalau ada lampu sorot kodoknya kabur. Ada bulan terang, kodoknya kabur. Pasti dalam keadaan gelap. Dan itu dikelilingi oleh pohon-pohon semua. Tahukah saudara, begitu saya jalan nangkap kodok, lagi nyenter gitu ya, tiba-tiba hihihi. Saudara, itu gak sekali 2 kali, pengalaman saya banyak Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba suara hihihi di sana, saudara. Saya cuma bahasa roh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang aneh bin ajaib, saudara. Begitu ada hihihi, itu kodoknya belepotan, di mana-mana banyak kodok, saudara.
Jadi kayaknya saya dipancing supaya saya dapat kodok banyak dengan dengar suara itu. Tapi saya nggak terpengaruh, saya berdalam nama Yesus. Saya bahasa roh, kadang saya nyanyi. Oleh darah anak domba. Nyanyi sambil nyenter tuh saudara. Tiba-tiba suaranya hilang. Saya memberitahu saudara, saya sampai hari ini, mohon maaf, saya nggak takut dengan kayak gitu-gitu lagi. Sejak saya penuh dengan Roh Kudus. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara, kuasa yang sama itu masih berlaku dan Tuhan mau penuhi saudara. Kalau Anda punya masalah di rumah, ada kuasa gelap situ, engkau punya kuasa untuk mengusir. Tapi jangan lebay. Ada orang Kristen lebay. Lebay gimana? Ya mentang-mentang udah penuh Roh Kudus, pohon beringin yang gak tahu salah apa, dia berdiri situ, hai pohon beringin, kamu pergi. Dia kagak ganggu, gak usah. Ya gak usah didoain begitu. Kecuali kalau tadi itu dekat rumah saudara pohonnya, lalu kalau sore waktu Anda lewat dia bersuara tadi. Nah kalau begitu lo boleh bilang sama, hei kamu penghuni, keluar dalam nama Yesus. Itu boleh. Kalau dia gak ganggu saudara gak usah usir-usir, diam aja. Kalau memang gak ada program peperangan rohani gak usah. Kadang-kadang gak disuruh dia gak ganggu ya, kita yang ini jadi masalah. Gak usah. Tapi saya mau beritahu cuma ada satu. Di dalam diri saudara pasti ada kuasa Allah yang bekerja. Kalau engkau penuh Roh Kudus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah sekarang yang terakhir dari paling yang terakhir. Saudara dipenuhi Roh Kudus, kuasa yang terakhir ada satu kuasa yang saudara perlu adalah kalau kita penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengubah karakter saudara dari dalam. Mengubah apa? Karakter kita dari dalam. Kenapa demikian? Karena kalau seseorang penuh dengan Roh Kudus, firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 ada buah-buah roh katanya. Buah-buah roh itu adalah yang pertama dikatakan di sana ada kasih. Orang yang penuh Roh Kudus, karakter berubah menjadi orang yang penuh dengan kasih. Apa itu kasih? Kasih katanya sabar. Jadi selama ini kalau nggak sabar penuh Roh Kudus, nanti Anda akan jadi sabar. Apalagi kasih itu? Murah hati yang selama ini engkau pelit banget. Penuh Roh Kudus engkau nggak akan pelit lagi. Ya dan terusnya nggak sombong dan sebagainya. Itu kan baru kasih. Ada lagi kasih, ada sukacita. Orang Kristen yang penuh Roh Kudus hidupnya penuh sukacita. Amin. Walaupun makan pas-pasan Senin Kemis, tapi hatinya sukacita. Orang sukacita awetmu muda, yang sakit cepat sembuh. Saya ada orang yang selalu sukacita saudara. Maka saya bilang Tuhan terima kasih biar gue kayak anak SMP terus tiap hari. Karena ada sukacita dari Tuhan. Ya kenapa sih bisa begitu? Ada Roh Kudus yang membuat ada sukacita. Amin. Ada lagi apa lagi selain sukacita? Damai sejahtera. Saya mau tanya Bapak Ibu butuh gak damai sejahtera? Ya dunia ini kan bikin takut semua ya, kiri kanan takut, ini itu takut, antar perang, ekonomi susah, wah banyak antar penyakit, virus apa, virus ini, virus itu. Saya mau kasih tahu saudara, kita butuh damai sejahtera. Siapa yang bisa beri? Cuman Roh Kudus. Amin. Siapa di sini engkau yang hilang sejahtera, engkau hidupmu gak damai, gak tenang. Hari ini saya memberitahu Anda punya kesempatan untuk mengalami kedamaian kalau engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Nanti saya akan berdoa buat saudara yang pertama bagi Bapak Ibu yang belum pernah dibaptis Roh Kudus. Artinya belum pernah punya pengalaman pertama kali dipenuhi Roh Kudus. Engkau belum bisa berbahasa roh dan engkau rindu. Karena kuncinya adalah kerinduan hati. Kalau Anda nggak rindu susah. Tapi kalau Anda bilang aku rindu karena aku sadar aku lemah, saya mau didoakan. Saya percaya saudara gampang dipenuhi Roh Kudus. Nanti saudara akan didoakan saudara. Saudara mungkin akan dipanggil maju ke sini, kita akan altar call, saya berdoa buat saudara. Tapi mulai Anda duduk di sini, mulai pikirkan sesuatu dengan diri Anda. Kalau Anda berkata saya lemah, selama ini saya banyak gagal taat sama Tuhan, susah, hidup jatuh bangun dalam dosa, saya nggak punya kuasa, hidup saya menlongso banyak masalah. Saya beritahu saudara, Anda perlu Roh Kudus hari ini. Dan keputusan ada di tangan saudara. Anda tinggal butuh maju didoakan. Angkat tangan nanti saudara didoakan saudara. Itu Anda lakukan di sini. Jangan ditahan-tahan, jangan gengsi. Kalau Anda gengsi, malu, Anda susah penuh Roh Kudus. Kalau Anda berkata saya kan bos, malu dong di depan getar-getar gini orang ngomong apa. Ya, jangan takut. Kalau Anda gengsi susah penuh. Dan kemudian jangan pakai logika. Banyak orang udah maju tapi gak penuh. Kenapa? Karena dia mikir. Mikirnya apa? Gue ntar ngomong apa ya? Nanti cara ngomongnya gimana ya? Nanti kalau udah saya bicara bahasa roh, saya berhenti gak?
Ada yang mikir gitu nggak? Saya nggak takut penuh Roh Kudus, karena takut nggak bisa berhenti. Kita penuh Roh Kudus itu bukan kesurupan Bapak Ibu. Anda penuh Roh Kudus itu Anda sadar. Kalau kesurupan Anda nggak sadar. Kalau Anda kepenuhan Roh Kudus Anda sadar. Jadi kalau maju nggak usah takut metodenya mana. Yang penting Anda datang sama Tuhan hancur hati. Cirinya air matamu keluar, itu hatimu sudah dibajak sama Tuhan. Engkau tinggal berdoa aja minimal ya. Berdoalah Tuhannya bawa pergumulan saudara boleh. Atau Anda nyembah Tuhan. Anda bisa cuman haleluya, haleluya nggak apa-apa ucapin. Jangan mingkem mulutnya. Ada yang mau penuh Roh Kudus, ayo buka mulut. Ya kalau ini dikunci terus ya nggak bisa. Anda harus mengucapkan sesuatu, haleluya kayak puji Tuhan kayak supaya Tuhan bisa jamah saudara. Amin. Dan yang berikutnya adalah saya wanti-wanti kepada kelompok bapak-bapak. Karena saya bapak-bapak, ya. Bapak-bapak bisa nggak dipenuhi Roh Kudus? Bapak-bapak bisa nggak dipenuhi Roh Kudus? Bisa, saya buktiin kok teman-teman semua laki-laki penuh Roh Kudus. Saya memberitahu bapak-bapak kalau engkau penuh Roh Kudus, engkau akan mengubah segala-galanya. Rumah tanggamu akan berubah karena engkau penuh Roh Kudus. Pekerjaanmu akan berubah karena engkau kepala keluarga. Engkau diubah Tuhan, engkau akan mengubah segalanya. Tetapi sayang kadang-kadang udah berdiri di depan sini bapak-bapaknya mau maju Bapak Ibu. Tapi mohon maaf dari pengalaman saya mendoakan bapak-bapak. Itu dari 10 yang maju paling yang bisa dilawat Tuhan 2. Kenapa demikian? Karena begitu didoain, ayo Pak, doa Pak. Diem. Kadang-kadang dia santai, saudara. Ya kalau begini susah, saudara. Gimana mau dipenuhi Roh Kudus kalau kayak begitu? Datang ke sini, buang gengsimu, hancurkan hatimu, Tuhan akan lawat saudara. Ini saya wanti-wanti sama bapak-bapak. Karena sayang kalau udah maju ke sini tapi nggak ngerasain apa-apa. Kalau perempuan agak mudah, saudara. Dari pengalaman saya wanita lebih cepat. Karena wanita biasanya kan dipakai perasaan tuh. Kalau laki kan pakai logika. Jadi laki tuh mikir terus gitu. Ya tadi mungkin nanti kalau ngomong bahasanya apa gitu. Nggak usah pusing. Ya, yang wanita nggak pakai mikir, dia pakai merasa. Begitu dirasain hadirat Tuhan hatinya hancur. Lihat air matanya keluar dan Tuhan Yesus jamah aku Tuhan. Tuhan Yesus jamah. Nah yang kayak gitu nggak usah ribet saudara. Saya nggak perlu lama-lama. Dalam nama Yesus penuh, langsung penuh. Kenapa? Dia udah hancur hati duluan. Maaf ya ibu-ibu ya, tapi itu benar kan? Benar gak sih? Benar kan ya? Cewek itu lebih gampang loh dijamah Tuhan daripada laki-laki. Maka di gereja, coba lihat di sini nih. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki. Tahu gak kenapa ya? Karena itu. Wanita tuh lebih cepat disentuh oleh Tuhan. Tapi kalau laki tuh mendem hati. Tapi hari ini gak ada yang mendem-mendem lagi. Amin. Semua laki-laki engkau bisa dipenuhi Roh Kudus. Engkau mau. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya memberi kesempatan kepada saudara untuk jaga hati saudara hari ini. Masing-masing di antara Anda, engkau berurusan sama Tuhan. Jangan pandang yang di depan, oh cuman Pak Mesriyadi, saya mah gak ada apa-apanya, dia mah kurang. Saya mah gak malu dibilang gitu, tapi ingat baik-baik Anda bukan berhadapan sama saya. Anda berhadapan dengan Tuhan hari ini dan berurusan sama Tuhan. Dan kalau Anda dipenuhi Roh Kudus juga bukan karena saya juga, bukan. Karena memang Tuhan mau penuhi saudara karena Anda buka hati. Amin. Jadi jangan malu kalau didoain sama siapa aja, bilang apa-apa yang doain siapa aja. Baik itu pendoa mendoakan saudara boleh. Nggak harus nunggu saya tumpang tangan baru penuh Roh Kudus juga nggak harus. Yang penting Anda rindu sama Tuhan. Bilang Tuhan penuhi aku Tuhan. Jamah aku, sentuh hati saya Tuhan. Saudara Tuhan bisa penuhi saudara. Yang mau katakan amin. Baik puji Tuhan kita nyanyi pujian ini katakan. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Yesus Tuhan. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali katakan Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir. Sambil kau menyanyikan pujian ini Bapak Ibu, siapkan hati saudara. Saya merasakan Tuhan mengalir dari depan ke belakang jamaah dalam ruangan ini. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari angkat tangan saudara, katakan ku buka hati ya Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan ku buka hati. Mari angkat tangan saudara, sembah Tuhan. Ya Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamah kami ya Tuhan. Jamah kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi katakan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari kau buka hati buat Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamahlah kami. Oh ya Yesus, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kau yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, roh maut, kecelakaan, sakit, penyakit, bahkan setiap rancangan roh jahat kami gagalkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami pulang, Bapa, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, persekutuan kita dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.